Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, kalah di laga final Timnas U23 dicurangi wasit AFF. Legenda Timnas junjung mental skuad arahan Sintayong. Robby Darwis bersyukur berhasil bantu Timnas U23 di Piala AFF. Dan Sintayong tetap putus rekor buruk di Piala AFF U23 ini. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Timnas Indonesia U23 menjalani laga final Piala AFF U23 dengan menghadapi Vietnam U23. Pada laga ini, Sintayong melakukan rotasi beberapa pemainnya di babak pertama. Hal tersebut pun mengejutkan para supporter Timnas Indonesia. Namun kemungkinan hal itu digunakan Sintayong untuk membaca permainan Vietnam di babak pertama. Hal tersebut dinilai cukup berhasil sebab di babak kedua skuad Garuda Muda lebih sering mengancam lini serang Vietnam. Pada laga ini, The Golden Star Warriors Muda pun juga sering mengancam lini pertahanan Garuda Muda. Walau kedua tim masih nihil dalam mencetak gol. Sebagaimana diketahui pada laga yang berjalan dengan panas itu, skuad Garuda Muda harus mengalami kekalahan melalui adu penalti, yakni usai bermain imbang di waktu normal dan babak tambahan waktu 15 menit kali 2. Di laga ini pun ada beberapa momen yang menjadi sorotan supporter Timnas Indonesia. Tentu hal yang paling disorot oleh supporter yakni keputusan ada yang dikeluarkan oleh wasit asal Jepang tersebut. Beberapa pegawai Garuda pun ketika mendapatkan pelanggaran dari pemain Vietnam, wasit tidak gampang mengeluarkan kartu kuning. Namun jika pegawai Timnas U23 melakukan pelanggaran, wasit tersebut gampang mengeluarkan kartu kuning. Selain itu, beberapa kali pemain Timnas Indonesia pun mendapatkan perlakuan yang kurang fair. Wasit pun tidak melihatnya. Yang paling terlihat jelas yakni ketika Haikal disikut kepalanya oleh pemain Vietnam. Namun lagi-lagi wasit juga tidak melihat kejadian itu dan pemain Vietnam pun lolos dari pelanggaran. Supporter pun mempertanyakan apa gunanya hakim garis lapangan di pertandingan semalam. Selain itu, Sintayong juga tiba-tiba mendapatkan kartu kuning usai protes tentang keputusan wasit yang dinilai merugikan skuad Garuda Muda. Selain itu, masih banyak keputusan-keputusan wasit yang lain yang merugikan tim asuhan Sintayong tersebut. Terlepas dari pertandingan semalam, Sintayong mengatakan fokus timnya di Piala AFF U23 tahun ini sebenarnya adalah mengembangkan permainan Alfredo Dewangga dan kawan-kawan. Namun, saat sudah ada di top level, ia yakin trofi bisa didapat. Salah satu legenda Timnas Indonesia buka suara terkait kesuksesan pemain Garuda Muda ke babak final Piala AFF U23 tahun ini. Sebagaimana diketahui bahwa skuad Garuda tidak datang dengan kekuatan penuhnya di ajang tersebut. Bahkan ketika sudah mendarat ke Thailand, skuad Garuda Muda kehilangan 4 pemain di laga final ini. Menanggapi hal tersebut, legenda Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto pun buka suara. Ia memuji mental para pemain arahan Sintayong tersebut. Sebab untuk lolos ke babak final bukan perkara yang mudah dengan kekuatan yang seadanya. Apalagi di laga semifinal kemarin, lawan yang mereka hadapi adalah Thailand yang berstatus sebagai tuan rumah. Dirinya pun pernah merasakan sulitnya main di kandang Thailand. Si kurus pernah membela timnas menghadapi Thailand di markasnya pada Piala Tiger 2000. Hal tersebutlah yang membuat dirinya angkat topi untuk skuad Garuda Muda. Gelandang muda milik Timnas Indonesia yang kini meniti karir bersama FC Utrecht Ivar Jenner nampaknya memiliki perkembangan yang signifikan. Kini terbaru dirinya tidak berada di skuad Jong Utrecht pada laga melawan VVV Venlo, yakni dalam matchday ketiga RC Divisi Belanda atau kasta kedua Liga Belanda. Pertandingan yang digelar pada Sabtu dini hari itu, Jong Utrecht kalah telak atas lawannya dengan skor 4-1. Ini untuk pertama kalinya Jenner tak masuk ke dalam skuad Jong Utrecht setelah di 2 laga sebelumnya selalu menjadi starter. Kendati demikian, Jenner terlihat mengikuti latihan skuad utama Utrecht. Namun Jenner juga sudah didaftarkan Utrecht ke Eredivisie. Pemain naturalisasi ini pun menunggu kesempatan menjalani debutnya di Eredivisie bersama FC Utrecht saat tim besutan Michael Silberbauer menghadapi tuan rumah PSV Zwolle, yakni pada Minggu sore nanti. Tentu laga debut pemain 19 tahun ini layak untuk dinantikan. Bukan hanya supporter dari Indonesia saja yang menunggu debut Ivar Jenner di FC Utrecht, akan tetapi supporter asal Belanda pun juga menunggu debut sang gelandang muda ini.
Hal tersebut dapat dilihat dari komentar-komentar yang beredar. Skuad Garuda Asia saat ini terus bersiap diri untuk menghadapi Piala Dunia U17 November mendatang. Jelang ajang tersebut, sejatinya timnas Indonesia U17 sudah melakukan training camp dan beberapa laga uji coba. Kini terbaru, skuad arahan Bima Sakti itu akan menghadapi Korea Selatan U17 untuk menjadi lawan tanding uji cobanya nanti. Laga tersebut akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga pada 30 Agustus mendatang. Demi mendapatkan hasil yang baik, konsultan timnas U17 Frank Warburg kini sedang mengawasi permainan skuad Garuda Asia. Dirinya memantau para penggawa Garuda Asia yang sedang mempertajam kualitas passingnya. Kemudian para pemain lainnya mengikuti pola pergerakan passing yang telah ditunjukkan oleh rekan-rekan mereka. Sesi latihan berikutnya melibatkan 5 penjaga gawang yang berlatih dalam mengantisipasi bola-bola dari jarak jauh. Tentu, hasil maksimal di laga tersebut menjadi harapan untuk mengarungi Piala Dunia U17 yang beberapa bulan lagi sudah dimulai. Baik keturunan Indonesia Misilkers dipercaya pelatihnya untuk menghadapi laga kualifikasi Liga Konferensi Eropa dengan melawan salah satu klub Turki yakni Fenerbahce. Pada laga tersebut, Misilkers bermain selama 90 menit. Namun sayangnya, LC20 harus kandas di kandang lawan, di mana Misilkers gagal membendung perlawanan dari Dusan Tadic dan kawan-kawan. Tim berjuluk si merah itu harus mengalami kekalahan cukup telak dengan skor 5-1. Walaupun kalah, LC20 sejatinya masih memiliki peluang untuk lolos ke Liga Konferensi Eropa jika menang 5-0 di leg kedua yang akan digelar Jumat 1 September mendatang. Di samping itu, laga ini juga mempertemukan Misilkers dengan pemain keturunan yang sempat diincar Sintayong, yakni untuk gabung dengan timnas Indonesia adalah Jadon Oosterwolde. Di laga tersebut, sang pemain juga berhasil mencetak run gol untuk Fenerbahce pada menit ke-32. Mengetahui bertemu dengan sesama pemain keturunan, dirinya pun mengunggah momen melalui Instagram pribadinya. Gelandang muda timnas Indonesia U23 Robby Darwish buka suara terkait perasaannya usai membantu skuad Garuda Muda ke partai paling tinggi ini. Pemain milik Persib Bandung ini menjadi salah satu aktor penting timnas Indonesia U23 ketika mengalahkan Thailand di partai semifinal Kamis malam lalu. Sebagaimana diketahui, dirinya dipercaya Sintayong untuk mengawal pertahanan timnas Indonesia U23 untuk menggantikan Bagas Kava yang cedera sebelum laga. Pada laga tersebut, Robby merasa kaget karena menjadi pilihan Sintayong di laga semifinal, sebab dirinya sebelumnya melakukan pemanasan terpisah dari tim utama. Walaupun belum mempersiapkan diri dengan matang, dirinya berhasil membantu skuad Garuda Muda menggilas Thailand dengan umpan lemparan bautnya. Selain itu, dirinya juga berhasil menjaga lini belakang timnas Indonesia U23. Pelatih timnas Indonesia Sintayong ternyata telah memutus rekor buruk yang menghinggap di timnas Indonesia. Rekor buruk tersebut ialah Indonesia tak pernah menang di kandang Thailand. Keberhasilan Sintayong yang memutus rekor buruk itulah ia lakukan ketika mengkandaskan Thailand di laga semifinal Piala AFF U23 Kamis lalu. Laga yang berjalan sengit itu dimenangkan skuad Garuda Muda dengan skor 3-1. Sebagai informasi tambahan, timnas Indonesia terakhir menang di kandang Thailand yakni 38 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya tahun 1985. Kemenangan atas Thailand dirasakan begitu berarti. Pasalnya timnas Indonesia datang ke Thailand dengan skuad yang tidak lengkap karena beberapa pemain inti tidak diizinkan oleh klubnya untuk bermain. Sebagaimana diketahui, usai menghadapi Piala AFF U23 ini, Sintayong segera memfokuskan diri untuk meracik strategi untuk menghadapi kualifikasi AFC U23 dan FIFA Matchday September mendatang. Hal yang sama pun ternyata datang menghampiri pelatih Vietnam Philippe Troussier. Namun, dirinya tidak mengasuh timnya di Piala AFF U23 ini, di mana timnas Vietnam U23 sendiri akan melakoni pertandingan pertama di kualifikasi Piala Asia U23 pada 6 dan berakhir pada 12 September. Di tengah waktu tersebut, The Golden Star Warriors akan melakoni laga uji coba FIFA Matchday melawan Palestina, yakni pada 11 September. Menanggapi hal tersebut, dirinya pun mengaku agak frustasi menangani event tersebut karena tidak bisa menjalankan rencana seperti pada FIFA Matchday sebelumnya. Tentu hal tersebut berbanding dengan Sintayong, di mana pelatih asal Korea Selatan itu justru menangani timnas Indonesia di 3 ajang berbeda yang berdekatan waktu. Walaupun agak sulit, ex-pelatih Korea Selatan itu tetap menjalani laga dengan santai.